Di organisasi itu kita bisa dapat apa aja nih Kak, jodoh bisa. Kayaknya cut deh. Ketika kamu dijatuhkan oleh manusia, maka bangkitlah karena Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pemuda Perubahan Sumeneb bersama saya, sahabat Fajar. Hari ini, detik ini, saya tidak sendiri. Sobat Perubahan dimanapun Anda berada, saya ditemani oleh Kanda Erik, di mana hari ini kita akan berdiskusi akan berbicara terkait keorganisasian. Apa sih itu organisasi? Nah, saya langsung undang kemarin. Saya komunikasi dengan Mas Erik. Alhamdulillah Mas Erik berkenan. Gini Mas, bagaimana kabarnya Mas Erik? Alhamdulillah sehat. Sampai gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah ini sehat. Oh sehat ya? Alhamdulillah. Banyak nih teman-teman perubahan di rumah itu kemarin request. Ayo Kak, ngomong organisasi dong katanya. Lah, saya menangkap akan komentar itu langsung saya handle sekarang. Ini apa? Bagaimana sih menurut Mas Erik terkait organisasi? Jelaskan pada sobat perubahan di rumah. Apa itu organisasi itu? Kalau aku sih simple ya mengartikan organisasi ya Kak Fajar. Menurutku sih organisasi itu adalah tempat proses untuk memantapkan jati diri gitu kan. Karena apa? Sekelas kampus pun juga masih belum bisa memantapkan jati diriku gitu kan. Makanya saya membutuhkan organisasi untuk paling tidak jati diri yang saya punya itu bisa mantap dan bisa berguna ke masyarakat setempat gitu kan. Intinya aku itu ya. Kalau kita pakai secara teoritiknya sih ya kita bisa dilihat lah di berbagai referensi itu organisasi itu ya kumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu itu. Tapi aku mengartikan bahwa organisasi itu adalah tempatku berproses. Intinya gitu sih Kak. Iya. Gini Kak, kadang kan ada banyak orang yang aktif sebagai organisatoris itu tidak hanya aktif di satu organisasi, melainkan dia lebih banyak ikut di organisasi untuk melebarkan sayapnya, untuk kemudian banyak mengenal hal-hal yang ingin diketahui. Nah, ini kan berdampak pada memanage waktunya. Nah, bagaimana ketika seorang Kanda Erik ini aktif di beberapa organisasi? Cara mengatur waktunya itu seperti apa sih kalau Mas Erik sendiri? Oke. Sebelumnya aku berterima kasih nih kepada Allah Subhanahu wa taala udah ngasih aku waktu setiap harinya itu 24 jam, Kak. Jadi bagaimana waktu 24 jam itu bisa digunakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Jadi kalau 24 jam itu hanya digunakan untuk belajar di kampus menurutku kurang, Kak. Karena di kampus itu paling tidak hanya punya waktu sekitaran 8 jam lah gitu kan. Nah, terus sisanya apa nih gitu kan. Kalau nggak digunakan di aktivitas lain, wah waktunya banyak kosong nih Kak gitu kan. Makanya aku gunakan di organisasi. Nah, kebetulan waktu itu pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti itu udah semenjak SMA nih Kak, di Pikir Superman kebetulan kan. Kemudian lanjut di dunia kampus, saya ikut juga di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, terus juga ikut organisasi di Prodi juga, terus ada juga di Insan Genre Jawa Timur pun juga saya pernah jadi pengurus di situ, serta kebetulan sekarang di Winsa juga ada Famous nih Kak namanya Kak, Family of Winsa Sumeneb Ormada yang ada di Winsa khusus untuk anak-anak yang dari Sumeneb. Jadi gimana saya memanage waktu itu tinggal simpel aja gitu kan. Dari 24 jam itu aku gunakan berapa jam nih untuk ke HMI, berapa jam untuk ke Famous, berapa jam untuk ini. Karena apa? Saya berusaha untuk posisinya saya ini sekarang diperlukan oleh organisasi mana gitu kan. Kalau misal dari itu HMI punya kegiatan besar dan aku juga bagian terpenting di situ, mau tidak mau selama 24 jam itu aku gunakan untuk HMI. Nah, begitupun juga di organisasi lain gitu kan. Nah, begitupun juga di Pemuda Perubahan Sumeneb gitu Kak. Ya. Kita sama-sama aktif di Pemuda Sama-sama aktif di Pemuda Perubahan. Kayaknya cut deh. Kayaknya cut deh. Ini ada Arab. Ya wes. 3, 2, 1. Oke. Nah, begitupun juga di Pemuda Perubahan Sumeneb nih Kak. Nah, kebetulan juga ya sama nih ya kayak Kak Fajar nih kan ya kan. Nah, apalagi Kak Fajar juga aktif di Pemuda Pancasila terus sama organisasi lain gitu kan. Nah, sama sih gitu kan kayak sekarang nih. Ini waktuku untuk free
dan nggak ada tanggung jawab di organisasi lain. Makanya saya gunakan waktunya untuk ke kegiatan pemuda perubahan, dan ya kita lihat sekarang gitu kan. Iya. Nah, Kayaknya kalau gini terus tegang gitu Mas. Mas Mulki, air dong. air Air dong. panas sih. Sekalian sama snacknya. Ini kasihan Mas Erik jauh-jauh loh. Kayaknya yang lagi haus nih sampean Mas. Tapi kayaknya saya barusan sobat perubahan dengar perutnya bunyi ya. Snack dong. Kapan? Ini bahaya nih sobat perubahan, ini maksudnya gimana Ayo nih? ayo snacknya dong. Satu cangkir berdua nih Mas. Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, santai Sama-sama ya. satu organisasi ya. Ya, Satu gini. lidah, satu rasa, satu perasaan. Gini Mas, lagi Mas. Kalau dari tadi sudah menjelaskan terkait apa itu organisasi, bagaimana cara mereferensikan terkait organisasi, kemudian memanage waktu dalam organisasi. Yang ini paling terakhir ya. Kalau saya, kesan-kesan saya ini di organisasi gimana ya? Agak menyenangkan tapi itu kayak berdosa saya gitu Mas. Kalau punya Mas Erik ini apa sih? Hal yang paling berkesan dalam sepanjang perjalanan di organisasi. Hal yang paling berkesan ya, gini, di organisasi itu kita bisa dapat apa aja nih Kak. Jodoh bisa gitu Bisa, kan. bonus itu Jodoh kan? bisa. Iya. Karena kebetulan sekarang tunanganku juga satu organisasi dulu gitu kan ya. Ya siapa tahu nanti kalau teman-teman mau bergabung di Sahabat Perubahan gitu kan, di Sobat Perubahan, siapa tahu dapat jodoh di sini gitu kan. Itu satu paling tidak reward yang kita dapatkan. Terus yang kedua tentang relasi. Ya paling tidak di organisasi kita punya senior-senior yang sudah mantap gitu kan, yang sudah paling tidak udah punya pengalaman di luar gitu kan, kita bisa belajar di situ. Terus yang ketiga ini yang paling penting Kak, kita dapat pelajaran berharga dari situ. Di organisasi saya dapat dua quotes yang sudah tertanam dalam diri aku gitu Kak. Karena di organisasi kan biasanya kita kadang turun, kadang naik, turun naik gitu kan. Kayak lagu gitu. Turun naik gitu. Ya. Gitu ya Kak. Nah, ada dua quotes yang mengubah diri saya di organisasi, yang saya dapatkan di organisasi. Satu, ketika kamu dijatuhkan oleh manusia, maka bangkitlah karena Tuhan. Itu diajarkan salah satu senior saya juga, itu satu. Terus yang kedua dari John F Kennedy juga, yang sering disebut sama Mas Zilal juga kemarin. Di John F Kennedy itu presiden ke-35 ke Amerika Serikat, itu pernah mengatakan begini. Semangat itu tidak akan tercapai kalau tanpa adanya usaha. Jadi percuma kita di organisasi hanya bermodalkan semangat gitu kan, kalau kita tidak punya pemikiran yang bisa mencapai ketujuan itu gitu kan. Nah begitupun di Sobat Perubahan gitu kan, kita punya jargon nih, judulnya Bektona Sengode Sengobe. Betul. Gitu kan. Iya. Nah jadi bagaimana sebagai pemuda kita bisa menciptakan perubahan nih, khususnya ke daerahnya kita sendiri nih Kak, di Kabupaten Sumeneb. Nah paling tidak itu tujuan yang harus dicapai gitu kan. Nah kita kan sama ini Kak, iya tujuannya ya, bagaimana mengubah Sumeneb gitu kan. Apalagi harapannya di Bupati yang baru sekarang, Bapak Ahmad Fauzi, kita berharap bahwa semoga ada perubahan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Agar tidak menjadi kabupaten termiskin Nomor dua. Lah iya, paling tidak begitu. Iya. Bektona Sengode Sengobe. Sengobe. Terima kasih. Dadah, teman-teman. Dah. Mas Burma 3. Iya. Bektona Sengode Sengobe. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Dadah. Ulang.